yang dibahas? Zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa panitia zakat fitrah itu tidak harus ada. Panitia zakat fitrah itu tidak harus ada. Berarti kalau ada sifatnya apa? Membantu. Maka ketika membantu yang diperlukan adalah keikhlasan dan kemauan. Jadi ojo nggapahe sing diunekke. Nggapahe iki apa dadi panitia, mending niat awalnya adalah membantu, sampai dikon bantu malah jadi penyakit to, Pak. Lah wong aku ngertine ngene, lho lah sampean ki panitia. Panitia itu di dalam fikih itu disebut dengan aunun. Jadi naibul hakim. Nak cara sakniki niku pembantu meringankan tugas amirus syu'unid diniyah. Namanya pembantu berarti boleh membantu, boleh tidak. Maka di sini harus dipahami. Zakat panitia ini sifatnya membantu. Kalau kita ingin membantu harus mengetahui apa yang harus kita bantu. Jangan ngawur. Jadi panitia niku wau ki kira-kira niku pembantunya berapa nilainya. Akhirnya niku wau membantu tapi rada mangkel barang. Wayahe mbagekke krungu utawa weruh wong sing dibagi jengkeli, akhirnya jenengan nek arep ngetongke ngeten iki wis dipaidu. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah ini tidak mengenal kasta, baik jenengan kaya miskin di sini berhak dan boleh menerima zakat fitrah, bukan mal. Maka di sini dikatakan secara lahwi atau lughat atau bahasa bahwa zakat fitrah itu adalah alat untuk membersihkan tubuh. Jadi tazkiyatul badan. Karena sifatnya tazkiyatul badan, maka yang dikeluarkan adalah sejenis makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ini harus penting saya sampaikan. Karena kebanyakan panitia kuwi mau wegah rekoso tur golek gampange niki sing paling susah niki. Sebab niki kula aturke wong salwangsul di manapun letaknya. Kebanyakan panitia niku wis menghubungi sembako yang nanti akan dijumlah siapa. Padahal teng mriku tugas pokok panitia yang pertama kali nanti menanyakan jenis makanan yang dimakan apa. Baru jenengan menentukan jumlah uangnya kalau jenengan pengen menggunakan pengganti sebagai uang. Nanti misalkan Baye Faizin setiap tahunnya atau setiap harinya makannya beras IR64, kok zakatnya rojo lele ora sah, walaupun yang dikeluarkan nilainya lebih tinggi, itu tidak baik. Itu aturannya keras di sini. Ini rodok kasar. Ini tazkiyatul badan. Dasar hukum untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan alan nasi so'an min tamarin au so'an min sa'irin ala kulli khurrin zakaron au unsa minal muslimin. Yang harus dipahami dasarnya adalah setiap orang yang hidup, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, yang hidup sebelum malam malam takbiran niki piyambake nak muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrahnya berapa? Di situ dikatakan so'an, jadi satu sok
baik itu dari tamar itu kurma, atau zabib anggur, atau beras sairin makanan pokok. Nah ini dasar ini nanti akan menjadi perbedaan di antara 4 mazhab, bahkan 11 mazhab itu beda. Ketika jenengan mengeluarkan zakat fitrah berbentuk makanan, maka satu sok itu tidak menjadi perbedaan. Tapi ketika jenengan menggantinya dengan nilai nukut itu uang, maka di sini akan beda. Jumlah rupiahnya akan beda. Menurut Syafi'iyah, ketika jenengan mengganti dengan uang itu tidak boleh. Jadi panitia tidak boleh narii uang. Itu menurut Syafi'iyah. Tapi kalau Hanabilah, Imam Hambali dan Imam Hanafi, ini boleh diganti dengan uang, tetapi takarannya harus mengikuti takaran tamar atau zabib, mengikuti takaran kurma atau anggur. Nak sampean njaluki dhuwit kira-kira sak menten iki diseni anggur iki kira-kira pirang kilo, regane pira? Lah kuwi panitiane nak ajeng mundut berbentuk uang. Lah nanti akan dibahas kira-kira nak mriki nyuwuni uang wis piye carane. Lah nanti akan kita bahas di sini. Ini dasarnya. Untuk sok jenengan pernah tahu toh, panitia wajib tahu sok itu kaya apa. Ini saya beli di Madinah. Ini namanya sok. Yang di Madinah itu versi dari pembaharuan pada masa Harun al-Rasyid. Ketika saya tanya, kira-kira takaran niku koyok ngeten niki pinten ukurane? Di sini disampaikan ada pembatasan di sini. Jadi sekiranya di sini cukup di kita ora ini. Nah di sini ora kita di. Nah ini. Lah kok misalkan sampai lebih ke sini berarti lebih baik. Ini jangan munjung, ini takaran yang dipereskan. Mula dikasih tambahan sedikit supaya dipereskan begini bisa. Kalau munjung nanti jenengan akan geger lagi. Ketika menggunakan takaran yang munjungan di situ, lah munjungannya kok tendek. Lah ngono kuwi sampean ku protes meneh. Lha kuwi. Mula kangelan. Dan ini yang saya beli di Madinah. Kalau yang saya beli di Mekah sama di Jeddah itu dipinjem sampai sekarang belum dikembalikan. Ini panitiane do pelit-pelit tenan. Nah, gue. Jadi kalau yang saya beli di Madinah, yang di Mekah itu berbentuk plastik dan sifatnya itu flat. Kalau yang saya beli di Jeddah itu dari tembaga, rodok kempot wisan itu. Sebab jatuh berapa? Ketika saya bawa pulang itu ketambuk-tembuk niku sampai meletot-meletot niku mengurangi takaran. Ini. Kemudian yang selanjutnya syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat niku sinten? Yang pertama syaratnya harus muslim. Yang mengeluarkan bukan yang menerima, nanti yang menerima akan dibahas lagi. Yang wajib mengeluarkan itu adalah muslim. Kemudian yang kedua ghurubus syamsi fi akhiri yaumin min Ramadan. Dia hidup, jadi dia hidup sampai surupe srengenge di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga ada kelebihan makanan yang dimakan oleh pribadi, istri, orang yang jenengan bayari ini nak cara mriki napa? Anak, pembantu, terus yang ikut ke jenengan itu biasanya sinten? Ponakan, tapi yang ikut ke tempatnya. Kalau misalkan ini selama lebih dari 1 hari 1 malam berarti wajib mengeluarkan zakat. Berarti kira-kira niku jenengan sedinten sekali makan masaknya berapa? Berapa kilo sekali masak? Sing lanang kok tahu masak, kula tangkep ibu-ibu.
Itu sehari ini berapa kilo? Ya aneh-aneh jenengan sing kok ora tau masak terus pripun nek arep memberikan hukum gimana? Waduh, piye bisa coba. Ya dibuat rata-rata, sehari kira-kira sekali makan berapa? Ada setengah kilo. Ya dibuat rata-rata, dianggap pekerja kasar semua, sekali makan banyak ngono wae. Berarti taruhlah kalau di dalam keluarga itu ada 4 orang standar, karena standar kita adalah KB, berarti 4 orang ditambah pembantu 1, jagan-jagan nak misalnya mbok utawa morotua berarti 4 orang 7 ya. Itu datang dalam sehari itu kira-kira masak untuk 7 orang berapa? Sekilo. Berarti kalau 3 kali makan sehari berarti 3 kilo. Kalau jenengan melebihi dari 3 kilo maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kira-kira sampean beli untuk 3 kilo pada malam takbiran ini bisa ada? Bisa ya udah berarti jenengan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini. Lah ini yang agak susah. Yang agak susah di sini biasanya orang kepeksa bayar zakat fitrah akhirnya ora duwe beras. Kelakuane wong perumahan ngono kuwi. Kuwi jagake engko nek ana itu Maret padahal malam bodoh sampai 3 hari ndak ada yang jualan ini biasa. Mau dikasih makan apa? Ya ini. Mula di situ dianjurkan jenengan memberikan pengumuman ke lingkungan yang ada di sekitar ini seminggu sebelum pelaksanaan Idul Adha diumumkan supaya blonjo beras dewi-dewi untuk fitrah. Dan di situ nanti dimakan, kalau kemudian sisa-sisanya ini dipakai untuk zakat fitrah. Mula bahasanya al-fudul turahan. Lah niku lha wis kadung ngubungi mriko pripun jenengan janjian nanti akan dibahas di situ. Ini paham nggih? Ini syarat untuk yang ketiga.